hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Ya, jadi kalau misalnya hukum yang diputuskan oleh seorang hakim itu akan mengangkat persengketaan. Contoh begini. Misalnya kita mau bulan Ramadan, ya kan? Nah, biasa nanti kan ramai tuh melihat hilal. Ada juga yang sudah ngitung duluan. Maka hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Ketika hakim, dalam hal ini pemerintah, sudah menetapkan pokoknya tanggal sekian itu 1 Ramadan, maka itu mesti jadi apa? Yarfa'ul khilaf. Sehingga orang yang dia hanya melihat hilal sendiri, oh saya benar-benar melihat, atau dia ditolak persaksiannya oleh pemerintah, yang salah bukan pemerintahnya, salah adalah orang yang kemudian apa? Dia mengajak-ajak manusia berpuasa. Wih, saya lihat hilal loh. Ya, saya lihat hilal, tapi persaksian dia itu sebenarnya ditolak. Ya, jadi harusnya apa? Yaudah, kalau di sana ada yang kemudian berpendapat, oh kita ngikut Saudi, oh kita ngikut misalnya negara Indonesia karena ini, pokoknya apa yang menjadi keputusan hakim itulah yang diikuti. Yarfa'ul khilaf, selesai urusan, ya kan? Nah, jadi dilihat itu berkaitan dengan masalah konteks yang sifatnya ijtihadiyah. Tapi kalau memang benar-benar salah, ya tidak boleh diikuti. Sebagai contoh, kita ambil contoh yang ekstrim saja. Contoh yang apa? Ekstrim saja. Misalnya seseorang dipaksa atau diminta untuk melakukan manipulasi data, atau misalnya nambahin 0, atau korupsi. Ya, korupsi. Atas perintah atasan. Tolong ditambahin 0 ini. Tolong tambahin 0 ini. Ya. Sebenarnya pimpinan itu bisa dinambahin 0 sendiri. Betul? Karena pimpinan wewenangnya lebih tinggi. Tetapi kenapa dia menyuruh bawahan dalam urusan seperti itu? Kira-kira kenapa, Pak? Cari kambing hitam. Mohon maaf Pak, saya nggak bisa. Kenapa? Lah angkanya segini, 1 tambah 1 dari dulu sudah 2. Kenapa sekarang 1 tambah 1 jadi 11? Satu sama saya nggak bisa. Ya, loh kamu nolak perintah? Saya nggak mau Pak. Ya, kalau Bapak mau, Bapak bisa toh, karena Bapak punya otorisasi wewenang lebih tinggi. Udah Bapak saja. Ya, wah kamu ini nggak taat. Ya nggak apa-apa. Itulah risiko dari apa? Yang namanya kita menjalankan dan menjalani kebenaran itu masih begitu. Tetapi ingat bahwasanya apa? Inna sidqa yahdi ilal bir wal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya jujur itu akan menuntun kepada kebaikan yang lain, dan kebaikan akan menuntun kepada surga. Orang akan selamat di surga dan bahkan akan selamat di dunia. Ya, bukankah kita sudah bosan dengar apa? Cerita orang sudah pensiun, udah nggak apa-ngapain, terus kena kasusnya kapan? Oh, tahunan yang lalu, udah berapa tahun lalu, sudah pakai tongkat, sudah kena stroke, terkuak kasusnya. Bayangkan, waliyadzubillah, umur 80 tahun misalnya, dipanggil sama KPK atau kena kasus, ya hidup apa enaknya hidup kayak gitu. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk kemudian apa? Mengiyakan dengan alasan ini Bapak nanti yang nanggung. Enggak, mereka pasti akan mengatakan, "Loh itu siapa itu yang tanda tangan?" Itu siapa yang tanda tangan? Kita yang tanda tangan kena. Meskipun kita kemudian apa? Pasti akan bawa-bawa, itu atasan saya itu yang nyuruh. Tapi kan kita gimana? Kena. Ya, itu di dunia. Di akhirat pun juga demikian. Ya, kecuali dalam konteks terpaksa. Terpaksa itu kayak apa? Terpaksa, saya ini kalau nggak kayak gini nanti dikeluarkan dari kerja. Saya kalau nggak kayak gini nanti saya nggak makan. Apakah sampai kayak gitu? Ya, bukankah rezeki Allah tuh luas? Terpaksa tuh kalau misalnya kayak gini, kasih pistol ya. Kamu tanda tangan nggak? Ya, ini pistolnya ada isinya beneran ini. Der, ya, bolong itu temboknya. Ada ada pelurunya bener. Nah ini nyawa. Kalau sudah kayak gitu, ya jangankan cuma tanda tangan, berucap kekufuran pun boleh, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Di surat An-Nahl ini. Orang kalau misalnya terancam nyawanya dan dia merasa tidak mampu, ya, maka dia boleh untuk sampai berucap kekufuran asalkan hatinya itu masih apa? Merasa iman, ya. Itu sebagaimana yang dilakukan oleh
sahabat Ammar bin Yasir, karena nggak kuat dengan siksaan orang kafir, dia berucap kekufuran. Jadi tentunya dilihat konteksnya, Pak. Ya,